Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misy Mumtaza Idila dengan NIM 2023 31025. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah saya kerjakan untuk UAS Manajemen Proyek Perangkat Lunak kelas B. Di sini saya membuat sistem pengelolaan proyek perangkat lunak terpadu atau disingkat dengan SP3LT. Di sini proyek ini memiliki proyek ini dideskripsikan dengan PT Little Maju adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan perangkat lunak dengan fokus pada pengembangan software aplikasi dan juga solusi big data. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses pengembangan perangkat lunak, PT Little Maju memutuskan untuk berinvestasi dalam pengembangan sebuah sistem pengelolaan proyek perangkat lunak terpadu ini. Jadi nilai total proyek SP3LT ini dimodalkan dengan 800 juta, yang merupakan harga yang telah disepakati antara penyedia jasa dan juga PT Little Maju. Harga ini mencakup seluruh kegiatan pengembangan, kayak implementasi dan juga dukungan teknis selama periode yang telah disepakati. Di proyek ini memiliki beberapa cakupan. Yang pertama itu ada akses berbasis peran. Dari akses berbasis peran ini memiliki cakupan lainnya. Yang pertama ada manajemen atas. Manajemen atas itu apa? Manajemen atas itu akses ke laporan ringkasan proyek, kayak analisis resiko dan juga pengambilan keputusan strategis. Yang kedua itu ada manajemen menengah. Manajemen menengah itu bertanggung jawab untuk mengelola timnya, alokasi sumber daya, dan juga pemantauan kemajuan proyek secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada manajemen bawah atau juga dapat disebutkan sebagai tim pengembang. Tim pengembang ini fokus pada pelaksanaan tugas-tugas pengembangan, pelaporan status, dan juga pemecahan masalah teknis. Selain ini, terdapat selanjutnya perangkat lunak manajemen proyek. Perangkat lunak manajemen proyek memiliki beberapa cakupan lainnya. Yang pertama itu ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini merupakan definisi dari ruang lingkup proyek, pembuatan work breakdown structure atau disingkat WBS, estimasi biaya dan waktu, serta identifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Terus ada penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek ini pembuatan jadwal proyek menggunakan Gantt chart, critical path method, dan juga alokasi sumber daya ke tugas-tugas dan juga pelacakan kemajuan proyek terhadap jadwal. Jadi chart dan juga beberapa hal ini akan dicantumkan di materi selanjutnya. Nah, di sini juga ada alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya itu merupakan manajemen sumber daya manusia atau penugasan tim. Personil-personilnya itu pelacakan jam kerja dan juga sumber daya material yang mencakupi perangkat keras, perangkat lunak, dan juga sumber daya anggaran yaitu biaya proyek. Terus yang terakhir itu ada pemantauan proyek. Pemantauan proyek ini merupakan pelacakan kemajuan proyek terhadap rencana identifikasi masalah dan risiko, serta pengambilan tindakan yang korektif. Nah, yang selanjutnya itu ada dashboard laporan proyek. Dashboard laporan proyek ini apa? Yaitu pengembangan dashboard interaktif yang menyediakan visualisasi data proyek secara real time. Cakupannya itu ada progres proyek. Progres proyek ini mempresentase penyelesaian tugas, status tugas yang belum dimulai, sedang berjalan, dan juga yang udah selesai, dan juga milestone yang telah dicapai. Terus ada alokasi sumber daya, yang dimana penggunaan sumber daya manusia, material, anggaran yang ditampilkan secara grafis. Ini tuh kayak chart gitu. Terus selanjutnya ada analisis risiko, yang dimana identifikasi risiko potensial, probabilitas terjadinya, dan juga dampak terhadap proyek. Yang terakhir itu ada integrasi sistem. Integrasi sistem yang ada ini, sistem akan diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada, yang sebelumnya ada. Jadi diintegrasikan agar sesuai dan sama. Misalnya kayak sistem akuntansi, sistem human research, atau sistem customer relationship management,
untuk memastikan kelancaran pertukaran data dan pemanfaatan data historis proyek sebelumnya. Integrasi akan dilakukan melalui Application Programming Interface atau API untuk mekanisme pertukaran data lainnya yang sesuai. Nah, di sini ada modul sistem. Di modul sistem ini ada 4 poin. Yang pertama ada modul perencanaan proyek, yang dimana berfungsi sebagai menyusun rencana proyek yang komprehensif, termasuk definisi ruang lingkup, pembuatan WBS, estimasi biaya dan waktu, alokasi sumber daya, dan juga identifikasi resiko. Jadi modul ini tuh kelebihannya kayak nyediain alat bantu yang terstruktur gitu, dan juga mudah digunakan. Nah, batasan yang dimiliki oleh modul ini tidak mencakup analisis yang mendalam untuk proyek-proyek yang sangat kompleks dan butuh keahlian yang lebih. Selanjutnya itu ada modul penjadwalan dan alokasi sumber daya. Modul penjadwalan dan alokasi sumber daya ini berfungsi sebagai pembuat jadwal atau membuat jadwal proyek yang terperinci, mengalokasikan sumber daya manusia dan material ke tugas-tugas dan melacak kemajuan proyek terhadap jadwal. Modul ini memiliki kelebihan yang memungkinkan pembuatan jadwal yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan proyek gitu. Tapi dia juga ada minusnya atau batasannya, di mana ini terbatas pada pengelolaan sumber daya internal perusahaan, yaitu tidak mendukung integrasi langsung dengan sistem manajemen sumber daya eksternal, misalnya vendor gitu. Terus modul yang terakhir itu modul yang ketiga itu ada modul monitoring dan pengendalian proyek. Modul ini berfungsi sebagai memantau progres proyek secara real time. Selain itu dia juga mengendalikan biaya, anggaran, kualitas, dan ini mengidentifikasi penyimpangan dari rencana dan mengusulkan tindakan korektif. Kelebihan modul ini mendeteksi potensi masalah yang lebih cepat. Jadi cepat untuk dipahami dan juga diketahui, di mana memberikan peringatan kepada manajer proyek. Namun, modul ini memiliki minus, yaitu analisis risiko terbatas pada data yang tersedia di dalam sistem. Yang terakhir itu ada dashboard laporan proyek, di mana fungsinya itu menyajikan laporan kemajuan proyek, alokasi sumber daya, dan juga indikator kinerja proyek atau KPI-nya secara visual kepada para pemangku kepentingan, kayak manajer proyek, administrator, dan lain-lainnya. Jadi kelebihan modul yang terakhir ini itu menyajikan laporan kemajuan proyek, alokasi sumber daya, KPI secara visual juga. Nah, batasannya itu hanya dapat diakses oleh pengguna yang terdaftar di dalam organisasi atau yang memiliki kepentingannya saja. Nah, selanjutnya ini masuk kepada setiap data-data yang telah saya buat, di mana data aktivitas itu ada 11 aktivitas dengan durasi 43 atau 1,1 bulan. Di sini itu setiap aktivitas itu akan saling berhubungan. Contohnya kayak di aktivitas kelima ini pemasangan alat monitoring, di mana harus menyelesaikan aktivitas yang ketiga terlebih dahulu, yaitu kontrak. Dan begitu selanjutnya. Nah, RAB dari proyek ini itu dapat terlihat sebagai berikut, di mana terdapat biaya setiap personil dan juga harga setiap satuan personil tersebut. Di sini dapat dilihat seperti manajer proyek atau singkatannya MP dengan berjumlah 1 orang, yang dimana dia akan bekerja selama 28 hari dan harga satuan atau harga hariannya itu 1 hari 3 juta dan dikalikan dengan durasi hari, berapa hari dia bekerja. Jadi 3 juta dikali dengan 28 hasilnya 84 juta, itu yang akan dia dapatkan selama mengerjakan proyek ini. Sama seperti selanjutnya admin support, trainer, technical writer, QA, engineer, tester, developer, dan lainnya. Terus juga selain dari biaya personil, yang non-personil juga ada perangkat pelatihan launch, di mana perangkat ini yang akan membantu dalam proyek ataupun yang akan dilaksanakan untuk menjadikan proyek tersebut. Dengan PPN yang didapat segini dan grand totalnya 728.560.
yang dimana proyek ini memiliki modal awal 800 juta. Jadi dari hal tersebut dapat terlihat bahwa proyek ini memiliki lumayan banyak keuntungan yang didapatkan. Selanjutnya itu ada penugasan setiap personil dan juga anggaran. Dari sini dapat dilihat setiap aktivitas itu pasti akan memerlukan beberapa personil, namun tidak semua personil harus dimasukkan dalam semua aktivitas kan. Jadi contohnya kayak di aktivitas pertama itu ada bertemu klien yang dimana akan memasukkan beberapa personil, contohnya kayak manajer proyek, software arsitektur, dan lain-lainnya itu sama. Dan juga di sini akan dijumlahkan sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan, sesuai enggak dengan durasi hari yang mereka kerjakan, dan juga sebagainya. Di sini dibuat setiap biayanya tidak hanya dengan durasi namun langsung biayanya. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Ini contohnya di manajer proyek pada aktivitas pertama. Pada aktivitas pertama ini manajer proyek dia dapat 3 hari. Nah, dari 3 hari tersebut manajer proyek mendapatkan 9 juta. Begitu seterusnya. Terus alur pelaksanaan dari kegiatan ini, dari kegiatan proyek ini. Kegiatan proyek ini memiliki alur sebagai berikut, namun yang diambil yang paling cepat itu yang atas, yang kegiatan 1, 2, 3, 4, terus 6. Soalnya lebih cepat. Kalau mengambil yang bawah itu akan lebih 1 hari atau beberapa hari. Karena bakal lebih lama, kita ambil yang lebih cepat. Selanjutnya itu ada data pelaksanaannya juga, namun dalam persenan. Di sini setiap minggunya akan didata sesuai dengan durasi kegiatan. Di sini dapat dilihat contohnya kayak bertemu klien itu durasinya 3 hari, dan juga ini kan harus 5 hari. Jadi di requirement di mana durasinya 3 hari ini ditaruh 2 hari, di selanjutnya 1 hari. Jadi pas 3 hari, selanjutnya begitu seterusnya. Terus di sini juga ada dalam persenan dan jumlah setiap persenan harus mendapatkan hasil akhir 100%. Jika tidak mendapatkan hasil akhir 100%, mungkin ada yang salah dari beberapa data durasinya. Mungkin saja itu tidak mencapai 5 hari ataupun lebih dari 5 hari. Jadi mungkin tidak dapat mencapai 100 ataupun lebih dari 100. Selanjutnya itu ada anggaran yang dimiliki oleh proyek ini itu dapat dilihat sebagai berikut. Yang tadi itu dalam persenan dan yang ini itu dalam biayanya. Nah, dari biaya ini didapatkan hasil yang tepat, yaitu 650, sama seperti RAB yang sebelumnya tadi. Nah, ini di bagian total yang sebelum di PPN-kan ataupun dipajakkan. Itu harus sesuai, kalau tidak mungkin ada kesalahan perhitungan. Nah, selanjutnya ini tuh ada cash flow dan juga pencairan setiap tahap. Tahap pertama itu ada dikeluarkan 216 juta, di pencairan kedua itu ada 364 juta, dan pencairan yang terakhir itu 145 juta. Dari setiap perhitungan yang telah didapatkan itu kas terendahnya itu 17.600 dan kas tertingginya itu 364 juta. Dari semua ini didapatkan keuntungan yang lumayan besar, yaitu 110.585.000 rupiah. Jadi sekian proyek yang telah saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.